Selamat sore rekan sobat media sekalian, berjumpa lagi di kanal Kabar Buku Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media. Kali ini Kabar Buku akan mengupas buku terbitan kami yang berjudul Formasi Ibadah, Panggilan untuk Menikmati Pertumbuhan Kristiani melalui setiap elemen kebaktian. Ya. Dan kita kedatangan sahabat istimewa Ibu Heidi Kabul yang juga penggiat ibadah dan musik. Selamat bertemu Bu Heidi Kabul. Halo Pak, salam. Ya. Senang bisa berjumpa lagi dan ya melalui buku ini tentu juga melalui pengalaman pelayanan Ibu kita bisa berbagi ya Bu ya. Iya. Dan sekali lagi terima kasih boleh hadir di kanal kami di Tangan Terbuka Media. Jadi buku ini kami upayakan hadir juga di STT di seluruh Indonesia supaya menjadi pembelajaran yang kemudian bisa berdampak lebih lanjut. Tapi barangkali Ibu Heidi yang sudah membaca buku ini boleh mereview secara umum tentang ibadah, tentang elemen-elemen ibadah dan juga pengalamannya di pelayanan musik ya. Silakan, mungkin kita mulai dari apa yang Ibu pahami dan kemudian selalu Ibu sosialisasikan melalui. Saya lihat Ibu aktif sekali untuk membagikan pengalaman di pelayanan ibadah ya. Iya, jadi sebenarnya apa yang saya sharingkan itu adalah bagian dari pengalaman gitu ya. Jadi mungkin kalau saya pikir apakah akan saya dokumentasikan dalam bentuk buku atau misalnya saya rekam gitu ya. Tapi kelihatannya masyarakat sekarang lebih suka untuk nonton langsung. Akhirnya ya udah saya coba untuk dokumentasikan itu. Selain untuk berbagi, itu juga untuk dokumentasi saya juga gitu ya, supaya saya apa yang saya selama ini pikirkan saya juga tuangkan di situ, sehingga itu juga bukan buat saya tapi juga buat orang banyak juga gitu. Saya sharingkan. Gitu. Baik. Ya kami, saya sendiri sering mendownload dan memutar ulang Bu di radio kami. Kami ada radio streaming di Tangan Terbuka Media. Nah kembali ke tadi, sebetulnya apa sih yang dipahami mungkin jemaat umum tentang ibadah itu sendiri dan keterlibatan mereka, dan tentu saja Ibu Heidi yang selama ini mungkin berada di balik alat-alat musik itu juga bisa memberi informasi ya. Ya, selain dari mungkin ada juga di pengantar buku ini. Iya, jadi kalau yang saya amati, kita melakukan ibadah setiap minggu gitu Pak. Betul. Apa yang kita lakukan sebenarnya pada akhirnya seperti seolah-olah kehilangan maknanya gitu ya. Karena kita sudah terlalu terbiasa, kita sudah terlalu ya udah datang, terus kalau misalnya gerejanya kita sangat liturgis, kita akan ya udah datang, kita nyanyi, kita berdiri, kita duduk, kita dengar khotbah, kemudian diberkati persembahan, ya lalu pulang gitu. Pada akhirnya kalau saya lihat dari sisi mata sudut pandang jemaat, yang penting saya ke gereja, yang penting saya beribadah, ya udah ketemu Tuhan, that's it. Terus pulang lagi gitu. Nah, dan seringkali terjadi salah kaprah bahwa hanya khotbah yang dijadikan poin utama dari ibadah tersebut, sehingga kayak seolah-olah apa yang dilakukan dari awal sampai tengah itu nggak ada artinya. Kemudian saya hanya nungguin khotbah gitu ya. Terus selesai khotbah, amin. Ya udah, abis itu siap-siap terima berkat aja gitu. Nah, dan juga kadang-kadang mereka datang ya udah khotbah, pas khotbah aja, telat juga nggak apa-apa gitu, nggak ada persiapan hati yang betul, yang lebih dalam gitu. Nah itu saya semakin saya belajar, saya semakin menyayangkan gitu ya. Dan memang hal-hal seperti ini nggak pernah kita edukasikan sangat
dengan sangat kok terus-menerus gitu, karena kan kita mungkin di gereja lebih banyak untuk bulan, ada tema bulanan, tema tahunan gitu kan. Iya, jadi kita lebih melihat dari ya udah kita melayani jemaat untuk mereka datang beribadah, tapi secara esensi dari ibadah itu sendiri itu mungkin kurang tersentuh gitu Pak di dalam gereja gitu ya. Itu yang saya lihat sih. Jadi saya lihat perlu ada edukasi kita mengembalikan kembali gitu. Apa sih artinya ibadah gitu? Apakah itu hanya sebatas di gereja atau apakah itu bisa lebih dari hanya hari Minggu gitu ya? Maksudnya di luar gereja. Itu yang harus kayak dikembalikan gitu. Ya, ini saya lihat di halaman pertama, halaman 14. Ya. Ini ada hal pertama yang perlu diakui adalah kita yang menyembah. Kita tidak memulai penyembahan seolah-olah kita berhak melakukannya. Ibadah kita adalah respon terhadap wahyu Allah, bahkan lebih tinggi. Respon atas Allah yang mencari penyembah-penyembah sejati. Tadi Ibu sampaikan mungkin esensinya salah satu ini ya, bahwa kita hadir, kita menyembah Tuhan melalui ibadah itu. Mungkin itu yang Ibu mau jelaskan ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya esensi, kalau kita tarik lagi, sebenarnya pada saat kejatuhan manusia itu, manusia sebenarnya sudah tidak mencari Tuhan lagi kan sebenarnya. Karena mereka natur dosa itu membuat mereka menjadi jauh dari Tuhan. Tapi sebenarnya akhirnya Tuhan yang mencari manusia, betul, ya. Dan akhirnya respon kita terhadap panggilan Tuhan itu ya dengan ibadah itu ya sebenarnya, worship, respon kita gitu. Ya. Nah, tadi juga Ibu singgung kita menyayangkan ketika ibadah di gereja-gereja hanya berfokus katakanlah entah khotbahnya, entah persembahannya mungkin atau tapi Ibu pasti melihat sebetulnya keseluruhan dari tahap-tahap ibadah itu seperti apa Ibu yang Ibu ingin sampaikan? Keseluruhannya itu sebenarnya kalau kita lihat di dalam liturgi itu seharusnya setiap elemen itu punya makna gitu ya. Dan kita hidup di dalam simbol-simbol ya. Kebanyakan di gereja ada banyak hal yang tidak dijelaskan tapi lebih figuratif gitu. Nah, jadi dengan melihat bahwa apa makna dari ajakan beribadah, makna dari prosesi dengan pendeta membawa Alkitab di depan, penatua yang membawa Alkitab di depan, kemudian masuk ke votum, salam, terus pengakuan dosa, sampai berkat di akhir, itu kita lihat sebagai satu rangkaian di mana bisa kita selami makna per maknanya gitu. Apa sih yang terjadi di dalam liturgi tersebut gitu. Dan kalau kita mengerti maknanya sebenarnya kita bisa merasakan formasi yang terjadi dalam diri kita gitu dari setiap elemen-elemen tersebut. Kayak sesuai Pak sama ininya deh. Betul. Formasi rohani yang ya, ini ada di halaman 42, terjadi formasi rohani yang sehat ketika kita mengizinkan Roh Kudus membentuk hati dan kehidupan kita, tentu saja melalui ibadah ya. Iya. Nah, jadi ini buku yang memang diterjemahkan dari penulisnya, kemudian juga mungkin Ibu juga hadir ya ketika buku ini mulai disosialisasikan di STTRI kalau tidak salah. Iya. Dan ini ada formasi rohani itu sendiri mulai dari doa, persembahan, keheningan, khotbah, pembacaan Alkitab, musik dan perjamuan dan baptisan ya. Tapi ini ya kita baru mengenali nih, ternyata ada buku ini dan juga ini nyambung dengan pengalaman-pengalaman Ibu. Jadi bolehkah Ibu memulai dari yang Ibu hadiri ketika
buku ini dibahas oleh di kalangan di gereja? Iya, pengalaman di STTRI tadi. Iya, jadi salah satu yang saya jadi patokan cara berpikir ya, itu dari ayat yang dimana ada yang bertanya pada Yesus bahwa hukum mana yang terutama gitu. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Nah, dari situ saya merasa bahwa keseluruhan dari hukum Tuhan itu, yaitu yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu adalah bentuk ibadah kita yang sesungguhnya gitu. Jadi kalau ditanya ibadah itu apa, ya kasihilah Tuhan Allahmu. Itu jawaban singkat dan paling padat yang bisa kita bilang gitu. Tetapi kan maksudnya dalam kehidupan manusia itu akhirnya itu dijabarkan kan menjadi liturgi-liturgi, kemudian kita dibantu dengan lagu, kita dibantu dengan doa gitu kan. Dan pada saat kita bilang bahwa kita juga mengasihi sama kita, itu berarti itu juga bentuk ibadah kita. Jadi ibadah itu bukan hanya masalah vertikal, tapi ibadah itu juga horizontal. Nah dari situ, dari seminar itu juga itu yang saya dapatkan bahwa berarti di ibadah gereja secara liturgis ada elemen-elemen yang sifatnya vertikal, ada juga elemen-elemen yang sifatnya horizontal. Ya, itu dalam spesifik ibadah hari Minggu gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya kita nanti akan mau membedah apa yang terjadi di dalam hari Minggu itu, ya balik lagi ke dua basic itu, kepada cintai Tuhan Allahmu, yaitu secara vertikal, dan kasih sesamamu secara horizontal. Nah itu yang menjadi landasan yang saya tangkap dari seluruh seminar 4 hari itu gitu Pak. Waduh, 4 hari berseminar dan buku ini ternyata menjadi salah satu acuannya ya Bu ya. Iya betul. Iya, mungkin ya hal yang terakhir nih, mungkin menarik ketika Ibu Heidi yang selama ini ya berkecimpung dalam pembinaan atau menyiapkan ibadah-ibadah melalui musik dan tentu saja seluruh perangkat musik ya, ada alat, ada orangnya, ada lagu-lagunya, dan yang menarik juga bagaimana menyiapkan itu menjadi bagian dari ibadah yang baik ya, dan memberi makna pada setiap ibadah hari Minggu itu secara keseluruhan. Menurut Ibu bagaimana peran musik itu sendiri? Ya, jadi musik itu berperan di dalam membantu kita berjumpa dengan Tuhan. Terkhusus, jadi kita harus bagi dia jadi musik dan lirik ya gitu ya. Tapi secara keseluruhan musik dan lirik itu membantu kita bertemu dengan Tuhan. Yang jadi masalah adalah pada saat kita berpikir ibadah sama dengan musik gitu. Itu yang kita terjebak di situ, karena kalau misalnya musiknya dibilang misalnya ibadahnya bagus ya hari ini, orang kayak relasinya langsung karena musiknya bagus hari itu. Iya. Atau sebaliknya, aduh ibadahnya kayak kurang kena nih, musiknya soalnya lemes. Ya balik lagi karena musiknya lemes gitu ya. Jadi itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Dan makanya saya mau bilang bahwa musik ini sebenarnya adalah alat, salah satu elemen yang bisa mendukung kita di dalam ibadah gitu. Tidak salah kalau kita mempersiapkan musik dengan sangat baik, itu adalah bentuk ibadah kita, betul, sebagai pelayan, sebagai musisi gitu. Tetapi yang harus kita perhatikan juga bahwa ada elemen-elemen lain yang mungkin orang bukan orang yang maksudnya yang bisa mengutarakan ekspresinya dengan nyanyi misalnya.
ada bentuk ekspresi mereka yang berbeda, mungkin dari doa gitu, mungkin dari visual yang ada di ruang kebaktian, atau misalnya dengan menggunakan LCD gitu ya. Nah, jadi memang musik itu bukan segala-galanya. Tapi kalau saya mau mengupas lagi tentang musik, bahwa disitulah dimana salah satunya Tuhan memakai seni, art, untuk bisa dekat dengan manusia dari segi logika dan dari segi emosional gitu. Jadi salah satu penunjang untuk kita sebagai manusia yang mempunyai emosi gitu ya, untuk kita bisa mencari Tuhan gitu. Dan yang paling sangat beratnya lagi adalah bahwa musik dan lirik itu dapat mengajarkan teologi yang jauh lebih padat ya, maksudnya masuk dan diingat terus gitu. Ya. Betul, Pak. Ya. Ya, jadi itu yang harus kita perhatikan pada saat kita sebagai pelayan Tuhan memilih lagu, memilih melihat lirik, betul. Ya, jadi buat saya ya itu salah satu hal yang sangat luar biasa dampaknya ya. Kalau kita bisa telaah lagi gitu lebih lanjut. Ya, menarik. Jadi paling tidak saya sedikit memahami bagaimana musik, kemudian pelayanan-pelayanan yang Ibu Heidi lakukan dengan tim, itu menjadi penunjang yang utama ketika tadi yang terakhir Ibu katakan, bahkan teologi yang susah pun bisa masuk dan rimin lama gitu ya. Iya, betul. Seperti itu ya. Betul. Dan itu menjadi dampak. Baik, mungkin yang terakhir Bu, sekali lagi tentang buku ini baru kita kupas sedikit dari kegiatan-kegiatan yang Ibu hadiri juga. Ya. Apa yang boleh Ibu rekomendasikan? Saya lihat, maksudnya kemarin Ibu juga menyarankan atau teman-teman juga buku ini bisa menjadi pembelajaran ya, bahan yang dibaca. Tapi barangkali Ibu bisa merekomendasikan bagian-bagian mana dan kemudian bagaimana kita menerapkan pembelajaran melalui buku ini, Bu. Ya, kalau dari yang saya baca secara keseluruhan, saya sangat merekomendasikan semua bab sih Pak sebenarnya. Karena terus terang aja. Kesatuan elemen ya. Betul, karena terus terang aja pada saat saya baca banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bukan baru ya, tetapi itu menjadi poin-poin yang seringkali terlewat gitu. Dan itu jadi membuat saya berpikir ulang bahwa ternyata kita pun sebagai misalnya pembuat liturgi ataupun pelayan Tuhan, kita jadi melupakan gitu. Kayak misalnya saya seorang musisi, saya melupakan misalnya fungsi dari space gereja misalnya, yang seharusnya itu menjadi salah satu bagian dari visual dari ibadah kita gitu. Kemudian saya juga melihat salah satunya dari segi waktu tenang ya, keheningan. Betapa pentingnya sebenarnya keheningan itu setelah khotbah, karena sebenarnya kita sebagai manusia, kemampuan mencerna kita itu kalau kita terlalu dikasih hal-hal yang banyak dan cepat, kita butuh waktu untuk menyelami mencerna ya gitu ya. Jadi sebenarnya secara keseluruhan saya sangat rekomendasi Pak. Jadi harus dibaca semua bukunya. Dan dari sini kita lebih bisa menghargai sih ibadah kita gitu. Betul, ya kita menghargai dan tentu saja kita bertumbuh ya sesuai dengan judul buku ini, kita dibentuk melalui ibadah dan ibadah itu menjadi tentu berkenan kepada Tuhan ya. Terima kasih untuk waktu dan ya ini baru mulai. Nanti kalau Ibu sudah ke bab-bab tadi cakap lagi ya Bu ya. Iya, terima kasih sekali lagi atas dukungan
dan juga pelayanan Ibu semoga juga menjadi berkat di GKI dan juga pelayanan-pelayanan Ibu yang lainnya. Ya, amin. Sekali lagi terima kasih, dan sobat media sekalian, kita sudah di akhir perjumpaan kita. Dukung terus pelayanan kami di Tangan Terbuka Media dalam membangun jiwa via media, membangun budaya literasi dan mencintai buku. Salam dari kami, Tuhan memberkati.